Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Nafisa Fitri, dan berikut USM News selengkapnya. Memperingati Disnatalis ke-37, Universitas Semarang melakoni ziarah ke makam pendiri USM. Kegiatan yang diikuti jajaran rektorat, Yayasan Alumni Undip juga Sivitas Akademika USM ini diharapkan dapat menjadi langkah mengorbankan semangat para pendiri untuk terus berkarya menjawab tantangan di masyarakat. Menjadi kegiatan rutin tahunan menyambut Disnatalis Universitas Semarang yang ke-37, rombongan rektor yang diikuti Sivitas Akademika USM melakoni kegiatan ziarah ke makam para pendiri Universitas Semarang. Sekretaris Bidang Eksternal Yayasan Alumni Undip Edi Joko Pramono SHMHMT mengapresiasi kegiatan itu dan dapat menjadi sarana untuk terus mengobarkan semangat di generasi saat ini. Alhamdulillah, saya sangat apresiasi sekali bahwa di Disnatalis Universitas Semarang ini ada kegiatan ziarah-ziarah ke pendiri Universitas Semarang. Ini adalah suatu kehormatan bahwa Universitas Semarang sangat menghargai para sesepuh bini sepuh yang telah berjasa untuk meningkatkan kemajuan Universitas Semarang. Sekali lagi saya sungguh apresiasi sekali bahwa acara ini dapat menumbuhkan kesemangatan bahwa dengan mengenang para pendiri, artinya kita selalu ingat bahwa pendiri-pendiri inilah yang berjasa untuk meningkatkan dan kemajuan Universitas Semarang. Semoga Universitas Semarang selalu terus dapat maju, berkiprah, dan dapat memenuhi semua permintaan masyarakat sehingga sukses ke depan. Kegiatan yang diselenggarakan pada Jumat 21 Juni 2024 lalu itu turut diikuti oleh jajaran Rektorat USM, pengurus Yayasan Alumni Undip, juga Sivitas Akademika USM. Bendahara Yayasan Alumni Undip Dewi Tuti Muryati SHMH menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang terus dirawat. Nah, setelah beliau kapundhut, ya kemudian kita memang mengadakan ziarah secara rutin. Untuk apa? Bahwa keberadaan kita itu tidak mungkin ada tanpa beliau-beliau. Jadi kalau kita tarik ke belakang, memang beliau-beliau yang sudah dimakamkan ini memberikan kontribusi yang luar biasa, baik mulai dari pendirian Universitas Semarang yang diawali dengan Politeknik Semarang sampai saat beliau-beliau wafat. Mengapa kita harus selalu mengingat itu semua? Ya supaya kita memahami bahwa tanpa kerjasama kita tidak bisa apa-apa. Kerjasama itu tidak hanya apa yang ada di USM sekarang ini, tapi dengan semua pihak kita harus bekerja sama. Kita melakukan ziarah adalah untuk mengenang jasa-jasa beliau, mengambil hal-hal yang baik yang pernah diberikan beliau kepada kami semua. Berbagai kegiatan menarik digelar Universitas Semarang dalam rangka meramaikan Disnatalis ke-37 USM. Kegiatan ini menjadi momen berharga untuk meningkatkan sinergitas antar Sivitas Akademika USM. Beragam kemeriahan turut mewarnai rangkaian peringatan Disnatalis Universitas Semarang yang ke-37. Gelaran lomba karaoke antar unit satuan fakultas dan lembaga di Universitas Semarang turut menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Lomba yang berlangsung pada 20 Juni 2024 lalu itu berlangsung di Selasar Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Rektor USM Dr. Supari STMT juga mengapresiasi penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya hiburan, tapi juga sarana untuk mempererat jalinan antar Sivitas Akademika. Ya, saya sebagai rektor menyambut baik dan senang sekali dengan adanya lomba nyanyi estafet di antara Sivitas Akademika Universitas Semarang ini.
Dan ini memang baru pertama kalinya diselenggarakan dan sangat meriah sekali. Nah, lomba ini akan lebih mengeratkan jalinan tim, jalinan dalam bekerja, networking, teamwork akan semakin solid. Karena di sini nggak kelihatan lagi ini jabatannya apa, karena nyanyi sudah ya nyanyi gitu saja. Suara kayak apa ya ditampilkan saja apa adanya, tidak bisa dibuat-buat karena memang begitu suaranya gitu. Jadi asik banget saya kira. Ini lebih bisa untuk mengeratkan keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Alumni Universitas Diponegoro. Dalam lomba tersebut, Fakultas Teknologi Pertanian berhasil keluar sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih oleh unit rumah tangga, sementara Fakultas Hukum menempati posisi ketiga. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi mendapat penghargaan sebagai juara favorit. Lomba karaoke estafet dalam rangkaian Disnatalis ke-37 Universitas Semarang diwarnai beragam keseruan. Berbagai penampilan dengan kostum yang beraneka jenis juga meramaikan lomba ini. Simak laporan selengkapnya berikut ini. Baik pemirsa USM TV, saya Duta Nimbar sedang berada di depan Auditorium Insinyur Wijatmoko USM, di mana hari ini sedang dilaksanakan acara Lomba Karaoke Estafet dalam rangkaian acara yaitu Disnatalis ke-37 Universitas Semarang. Di mana lomba ini tadi diikuti oleh warga USM, yaitu ada fakultas, kemudian ada rumah tangga, ada UPA, lembaga UPT, dan kemudian juga ada BAK, BAUK, dan juga ada satuan dari Universitas Semarang. Nah, saya penasaran nih dengan salah satu peserta yang ada di sini dengan kostumnya yang sangat bagus sekali. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan mereka. Yuk. Permisi, selamat siang. Halo. Halo, kita dari USM TV. Tadi sempat ikutan lomba ya, peserta ya? Oke, ini dengan siapa dan dari mana nih? Saya dengan Hermin dari gabungan lembaga UPA dan UPT. Oke, boleh kenalin personil-personilnya siapa aja? Kita juga penasaran nih, ada siapa aja? Kita ada Endang, Ika, sama Umi. Oke, nah ini berarti dari UPT lembaga. Iya. Oh, dari dan UPA. Oke, nah saya mau tanya nih, penasaran kira-kira persiapannya nih untuk mengikuti lomba karaoke estafet ini berapa lama? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Ya, untuk persiapannya kita juga persiapan semaksimal mungkin. Mungkin setiap hari ya kita latihan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, berarti memang benar-benar setiap hari banget pemirsa ya, karena untuk mematangkan sebuah penampilan itu memang harus effort yang sangat tinggi gitu. Nah, harapannya dari Mbak Hermin sendiri nih untuk lomba karaoke estafet ini. Mungkin untuk grupnya sendiri apa nih? Tentunya harapan kita semoga kita menang. Minimal juara 1 dan 3 kita dapat lah. Ya. Oke, nah kalau untuk harapannya kepada USM nih. Untuk USM, semoga USM semakin jaya, semakin di depan dan semakin sukses selalu. USM jaya. Oke, terima kasih Kak Hermin sudah mau ngobrol dengan kami. Semoga jadi juaranya nanti ya. Amin. Oke, baik pemirsa USM TV, jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan ngobrol langsung dengan salah satu dewan juri yang ada di lomba karaoke estafet ini. Jangan kemana-mana, tetap di USM TV. Oke pemirsa USM TV, baru saja diumumkan 4 besar lomba karaoke estafet dalam rangka Disnatalis ke-37 Universitas Semarang. Nah, nanti ke-4 besar ini akan diumumkan pemenangnya juara 1, 2, 3, dan 4 dalam acara Jalan Sehat tanggal 23 Juni 2024 yang pastinya juga ini masih dalam rangkaian Disnatalis USM dan nanti mereka juga akan tampil di dalam acara tersebut. Nah, seperti janji saya bahwa saya akan ngobrol dengan salah satu dewan juri yang ada di lomba karaoke estafet ini. Ini dia, kita langsung aja ngobrol. Selamat siang Kak Alisha. Selamat siang. Cantik banget ya Kak Alisha ya, luar biasa. Nah, tadi kan sudah menjadi dewan juri ya Kak ya? Yes, betul sekali. Seneng banget nggak nih? Seneng dong, kan saya alumni dari Universitas Semarang ya kan, khususnya Fakultas Ekonomi. Jadi saya seneng banget
saya masih bisa dilibatkan dalam acara-acara di kampus tercinta. Oke, ternyata Kak Alisa ini adalah alumni dari Universitas Semarang ya. Dan saya pengen tahu nih tanggapannya Kak Alisa mengenai tentang acara Lomba Karaoke Estafet ini yang tentunya diselenggarakan oleh Universitas Semarang. Gimana? Ini acara oke banget sih, apalagi ini kan melibatkan dosen, kemudian karyawan dan karyawati juga ya dari Universitas Semarang gitu kan. Jadi membuat apa ya? Kan ini kan tim ya, lombanya itu kan lomba karaoke estafet itu dalam satu tim. Jadi bikin tambah kompak, terus bikin semakin erat lah hubungan antar dosen dan karyawan-karyawati di sini. Oke banget, harus diteruskan. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Seperti itu. Oke, berarti keren banget ya Kak ya, apalagi diikuti oleh para dosen dan juga karyawan yang ada di USM untuk mempererat persaudaraan lagi gitu ya. Nah, tadi kan ada 4 besar nih ya pemirsa USM TV yang sudah diumumkan oleh Dewan Juri tadi. Susah nggak Kak untuk mencari 4 besar ini tadi? Jujur susah banget ya, karena saya juga maksudnya nggak expect kalau ternyata dosen-dosen karyawan di sini tuh effort banget gitu loh. Jadi effort dari kostum, bahkan dari pembagian part lagu, bahkan dari koreo, mereka tuh sampai bikin koreo juga. Jadi penilaian kita pun tuh terpaut 2 poin aja, 2 atau 3 poin aja dari penilaiannya gitu. Jadi tadi agak rumit juga sih sama juri yang lain gitu. Oke, berarti untuk menentukan 4 besarnya emang nggak gampang banget pemirsa, karena jarak antara poin-poin dan skor-skornya itu sangat deket ya, sangat tipis sekali. Oke. Baik, terima kasih Kak Alisa, luar biasa. Sukses selalu ya Kak ya. Dan buat pemirsa USM TV, pokoknya jangan lupa nanti akan kita update terus siapakah juara 1, 2, 3, dan 4 dalam lomba karaoke estafet yang diselenggarakan oleh Universitas Semarang dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-37 Universitas Semarang. Saya Redo Tanimbar dan juga kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. SMK Negeri 1 Semarang menggelar acara pemilihan Denok Kenang yang dihadiri oleh Denok Kenang Kota Semarang. Acara ini bertujuan untuk melestarikan kegiatan Denok Kenang yang digelar di SMK Negeri 1 setiap tahunnya. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin dulu aku, Okta Ramadhani. Di sini aku akan mengajak kalian untuk masuk ke SMK Negeri 1 Semarang yang kebetulan ada acara nih. Kira-kira ada acara apa ya di dalam? Penasaran? Yuk ikutin aku. Oh, ternyata lagi ada classmeet nih. Kebetulan hari ini adalah final pemilihan Denok Kenang SMK Negeri 01 Semarang tahun 2024. Kegiatan ini diadakan setiap 1 tahun sekali. Tujuan dari acara ini yaitu untuk mengangkat budaya Kota Semarang dan mencari para putra dan putri terbaik untuk menjadi teladan bagi siswa-siswi lainnya, serta mengasah talenta, prestasi, bakat, serta karakter pada bidang yang mereka punya masing-masing. Acara ini turut dihadiri oleh Denok Kenang Semarang yang sekaligus menjadi juri pada acara tersebut. Ada beberapa penilaian dalam pemilihan ini. Pertama-tama, mereka akan melakukan fashion show dengan pasangan mereka masing-masing. Kemudian, dilanjut dengan tanya jawab bersama para juri. Ada 3 nominasi pada pemilihan ini, yaitu Denok Kenang Stemsa, juara terfavorit, dan juga kostum terbaik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Nanda Putri dari kelas 11 Teknik Elektronika 4. Dan saya Dimas Aditya Ramadan dari kelas 11 TO5. Mungkin hal yang menjadi saya untuk ingin jadi Denok Kenang itu agar memajukan STEMSA lebih baik lagi ke depannya dari luar maupun di dalam STEMSA. Dan pastinya buat mengembangkan diri sih. Untuk saya sendiri mungkin ada penambahan
Dari Kenang sih, dulu saya awalnya iseng-iseng, tapi sekarang kan untuk memajukan STEMSA juga, supaya STEMSA lebih terlihat lah di khalayak ramai. Harapannya yang terpilih ini benar-benar menjadi putra-putri STEMSA, artinya semua yang ada pada diri Denok Kenang tersebut adalah bisa dijadikan figur teladan buat teman-temannya. Nah, itu tadi keseruan yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Terima kasih sudah mengikuti aku hari ini. Aku Oktara Madani dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Seorang wanita muda ditemukan tewas di rumah kontrakan di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu malam. Warga belum mengenal korban karena dia baru saja menempati rumah itu sebelum ditemukan tewas. DK 34 tahun warga Dusun Ande-Ande, Kelurahan Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, ditemukan tewas di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Banteng Mati, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Dia ditemukan dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Selain itu, wajahnya juga tertutup kain. Beberapa jam sebelumnya, warga mendengar teriakan dari dalam rumah yang diduga suara korban. Warga juga melihat dua orang laki-laki yang keluar dari dalam rumah itu mengendarai sepeda motor. Karena curiga, warga kemudian mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban. Warga kemudian mendobrak pintu rumah dan mendapati korban sudah tidak bernyawa di dalam kamar. Warga mengaku belum mengenal korban karena dia baru saja masuk ke rumah kontrakan sekitar pukul 15 WIB. Untuk ditemukan dalam kondisi disekap kakinya, tangannya, kemudian mulutnya juga disekap dengan lakban. Ada luka di mana, Dan? Untuk luka-lukanya itu hanya di pergelangan tangan karena terlalu kencangnya talinya tersebut. Berarti akibat dibekap nggak bisa napas itu, Dan? Ya, akibat dibekap, karena dibekap sehingga yang bersangkutan tidak bisa bernapas dan meninggal. Dugaan pelaku, Dan? Dugaan pelaku ini masih dalam proses lidik. Kalau di sini baru berapa lama, Dan, tinggal di sini? Untuk di sini informasinya tadi baru masuk sore tadi. Ditemukan jam berapa, Dan? Ditemukan habis maghrib. Warga menemukannya gimana, Dan? Memang ada teriakan atau bagaimana, Dan? Itu tadi awalnya mungkin sore sempat cekcok, terus kemudian pada berikutnya ada suara-suara yang sekiranya mencurigakan. Akhirnya warga beserta salah satu warga anggota yang di sini masuk terus mendobrak pintu tersebut. Polisi yang datang segera memasang garis polisi dan melakukan olah TKP. Polisi juga meminta keterangan kepada sejumlah warga. Kasus ini dalam penanganan aparat Polsek Purwodadi bersama Satreskrim Polres Grobogan. Korban pembunuhan dengan tangan dan kaki terikat di Grobogan sempat berpamitan dengan orang tuanya untuk memenuhi panggilan pijat ke rumah kontrakan pelaku sebelum dibunuh dengan keji. Suami korban yang baru tiba dari Jakarta berusaha kuat menahan tangis. Setelah dilakukan identifikasi dengan pengambilan sidik jari korban oleh tim dokter kesehatan Polda Jawa Tengah di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, identitas korban terkuak dan polisi bisa memastikan bahwa korban bernama Dwi Kristiani, warga desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, bukan Lisa. Sementara itu, wanita yang sempat disebut Lisa yang dikabarkan menjadi korban pembunuhan adalah istri dari pelaku pembunuhan. Identitas Lisa diketahui dari bukti transfer yang dikirim ke HP pelaku, di mana uang transfer tersebut digunakan untuk membayar rumah kontrakan di Desa Banteng Mati, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah yang baru 2 hari dihuni pelaku. Setelah diidentifikasi Dokes Polda Jawa Tengah, jasad wanita berusia 23 tahun ini kemudian diserahkan ke rumah korban. Dari hasil autopsi ditemukan luka memar di pergelangan tangan dan kaki korban akibat jeratan kabel listrik setelah diikat oleh pelaku. Awang, Kepala Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan orang tua korban, wanita cantik berprofesi sebagai tukang pijat dan bekam ini sempat pamit ke orang tua
sewa untuk panggilan bekam ke rumah kontrakan pelaku di desa Banteng Mati. Namun naas, korban justru tewas dengan kondisi mengenaskan. Kedua tangan dan kaki terikat dengan kabel listrik, sementara mulut dibekap dengan menggunakan lakban. Untuk kejadian pembunuhan yang ada di TKP Banteng Mati, masuk desa Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, itu benar warga saya atas nama Mbak Dwi. Kita dapat kabar itu baru jam sekitar 11 malam dari Pak Babinsa, Babin Kaptimas hubungi kita, terus kita matur ke keluarga untuk benar apakah itu Dwi atau tidak. Akhirnya kita ke ruang jenazah RSUD, ternyata benar itu atas nama Ibu Dwi yang kesehariannya memang warga saya yang beralamat di Dusun Andiani ini kesehariannya itu ibu rumah tangga, tapi ada pekerjaan untuk pijat, capek atau bekam khusus untuk ibu-ibu. Terus kalau kabarnya peristiwa itu bisa sampai ke lokasi TKP itu bagaimana? Kalau kabarnya ini kita juga baru dikasih tahu dari saudara, karena kebetulan almarhum Dwi itu asli dari Samba. Jadi sebelum ke Banteng Mati jam 4 sore itu dari pihak keluarga yang di Samba dipamiti oleh Bu Dwi tadi untuk pijat di Banteng Mati. Setelah itu kejadian seperti apa kita juga baru tahu kalau jam 11 itu dikabarkan beliau sudah meninggal. Tapi pamitnya pijatnya untuk perempuan Mbak ya? Kalau keseharian di sini terkenalnya memang untuk ibu-ibu perempuan, khusus untuk perempuan saja. Kalau keseharian Pak, bagaimana Pak? Keseharian di sini di warga bagus, kemudian untuk sosialisasi juga baik karena yang beliau itu yang suaminya bekerja sebagai tukang bangunan di Jakarta. Jadi di sini tinggal kadang ya pulang sini, kadang ke Samba, anak juga di Samba juga soal yang satu. Kalau informasinya itu pamit ke keluarga bagaimana Pak? Kakak bapak hari kemarin Pak? Kalau kemarin dari pihak bapaknya, dari Bapak almarhum Dewi itu maturnya jam 4 sore itu pergi ke Banteng Mati untuk pijat bekam gitu. Panggilan gitu ya? Panggilan. Memang panggilan baru dia berangkat, tapi khusus untuk perempuan, dan yang laki-laki. Tri Sudarwanto, suami korban yang baru tiba dari Jakarta pada Minggu pagi, terlihat menahan tangis ketika berada di depan jenazah istrinya. Suami korban mengaku sempat berkomunikasi dengan istrinya beberapa menit sebelum korban dikabarkan tewas. HP korban kemudian sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh suaminya. Ibu dari dua anak ini sudah menekuni profesi sebagai tukang pijat dan bekam khusus wanita sejak beberapa tahun lalu. Namun tidak diketahui pasti ia datang memenuhi panggilan bekam di rumah pelaku. Kapolsek Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Ajun Komisaris Polisi Dedi Setianto menjelaskan sementara ada 2 pelaku yang diduga menjadi pelaku pembunuhan korban. Polisi juga telah mengantongi identitas keduanya. Diduga korban tewas akibat kehabisan nafas karena mulut dibekap dengan lakban. Hasil penyelidikan ini masih kita kejar pelakunya, dilakukan untuk lidiknya. Demikian. Untuk pelaku sendiri sudah dikantongi deh? Untuk pelaku identitas sudah dikantongi, ya semoga doanya pelaku cepat ketangkap. Dari hasil olah kejadian kemarin, korban mengalami luka? Untuk korban disekap, ada sedikit luka di tangan karena ikatan. Terus untuk korban sendiri gimana? Sudah diserahkan atau? Untuk korban sudah diserahkan pihak keluarga tadi malam. Dugaan pembunuhan masih kita kembangkan dulu, kita lakukan lidik dulu. Ya. Baik, imbauan dari kami ini khususnya yang punya kos-kosan, diharapkan ketika mungkin ada yang mau tinggal ataupun ada yang kos, untuk identitas itu harus diserahkan ke pemilik kos.
Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang telah kabur menggunakan motor korban. Polisi belum bisa memberikan keterangan pasti terkait motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Barang bukti berupa alat bekam beserta baju korban telah diamankan polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Keluarga korban berharap agar pelaku segera ditangkap dan diadili dengan hukuman seberat-beratnya. Setelah disolatkan, jasad korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Ngembak, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Polisi juga masih mendalami keterkaitan Lisa dalam kasus pembunuhan ini setelah menemukan bukti transfer yang dikirim ke suaminya yang kini menjadi buron. Akibat kejadian ini, korban meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak yang masih kecil. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani perjanjian yang menurut mereka berisi klausul pertahanan bersama. Perkembangan ini dikritik oleh Amerika Serikat dan sekutunya, yang mengatakan hubungan tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian global. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nafisa Fitri dan seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak negara yang memberikan sambutan seperti ini kepada Vladimir Putin. Suasana meriah di lapangan Kim Il-sung saat Presiden Rusia mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Hubungan kedua negara semakin erat setelah Korea Utara mendukung invasi Rusia ke Ukraina, sebuah perang yang membuat Putin dijauhi banyak negara lain. Mereka bertemu 4 mata selama 2 jam. Setelah itu, kedua pria tersebut menandatangani perjanjian untuk saling membela jika diserang. Сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. 우리 두 나라 사이 관계는 동맹 관계라는 새로운 높은 수준에 올라섰으며 이로하여 조선민주주의인민공화국과 러시아 연방의 공동利益에 부합되게 지역 Penandatanganan perjanjian pertahanan bersama ini mengejutkan banyak pengamat. Kim Jong-un has been able to extract more concessions than we thought he would be able to from his support to Russia's invasion of Ukraine. Pengamat lain memperkirakan ada kerjasama dalam pengembangan satelit dan antariksa. Namun sejumlah teknologi yang selama ini diinginkan Korea Utara tidak diberikan Rusia. 왜냐하면 이것은 소련 시절부터 어떤 그 우방국 아무리 밀접한 국가라도 이런 기술을 제공해 준 적이 없고요. Sementara bagi Rusia, ini jadi kesempatan mencari pasokan militer bagi perang Ukraina yang berkepanjangan. 앞으로 우크라이나 전쟁이 어떤 형태로든지 좀 정리가 되면 과연 이 수준의 북러 간의 협력이 이루어질 것인가에 대한 상당한 의구심이 듭니다. Kunjungan Putin ke Korea juga dicermati negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mencermati dampak kunjungan ini terhadap perang di Ukraina. Misil balistik Korea Utara masih terus digunakan oleh Rusia dalam invasinya di Ukraina. Dan dia khawatir akan ada balas budi dari Rusia ke Korea Utara yang bisa mengganggu stabilitas di semenanjung Korea. Meski Putin dan Kim berusaha menghidupkan kembali hubungan era Soviet, tidak semua analis yakin bahwa hal itu akan mudah, mengingat hubungan tersebut telah lama mengalami pasang surut. Clearly it's an important development, but I think we would need to see this relationship to continue on a strong footing for a number of years before saying that there has been a definite change in the relationship between the two countries. Untuk saat ini, keduanya menggambarkan hubungan persahabatan. Sebelum meninggalkan Pyongyang, Putin memberi Kim sebuah limusin mewah Rusia, bahkan mengajaknya berkeliling halaman istana. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.